terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Allahku. Haleluya Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati baik-Mu, kami mau menikmati firman dan kasih-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus menguasai setiap kami. Dalam membasuh kami dan melayani kami Tuhan, untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus kita. Biar dunia akan berlari, biar Tuhan tak bercahaya lagi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu akan kami. Ya. Biar langit akan berguncang. Itu satu keadaan yang dahsyat, satu keadaan yang mengerikan. Tetapi kita bersyukur, kita melihat Tuhan Yesus, amin. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dialah pribadi satu-satunya pribadi
segala raja, Raja damai yang memberi kami kekuatan, penghiburan di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami terus diberikan kepercayaan oleh Engkau, beriman kepada Engkau, beribadah kepada Engkau. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, itu semua adalah penggenapan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu semakin digenapi ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menghormati Engkau di tempat ini. Oleh lawatan kuat kuasa Roh-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami telah memberikan pujian pengagungan penyembahan kepadamu, sebab Engkau layak menerima pujian pengagungan penyembahan. Engkau Allah Maha besar, Maha kuasa, Maha setia. Itu sebabnya Tuhan, kami merindukan kerinduan kami yang sama, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh perkataan-perkataan-Mu yang hidup, yaitu sabda-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan kepada kami semua pada pagi siang hari ini Tuhan, untuk memberikan kekuatan dan pengharapan, untuk kami terus berharap kepadamu, untuk terus kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kehadiran-Mu. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami percaya, kami bersikap kepada kebenaran firman-Mu, merespons kebenaran firman-Mu, merespons otoritas firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, bersabdalah Engkau. Engkau sudah siapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah ibadah pada kesempatan ini Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang Engkau telah percayakan mengerjakan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka menopang pengembala di tempat ini Tuhan. Mereka tetap tekun dan setia Tuhan. Pilih memberkati apa yang mereka kerjakan dan lakukan untuk pekerjaan yang suci di tempat ini Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan. Mengampuni kami Tuhan, untuk kami terus berlayak, diperkenankan oleh Engkau menikmati berkat-berkat surgawi pada kesempatan ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat mari beribadah, dan selamat menikmati hadirat dari Tuhan. Puji Tuhan. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Penginjil. Mana ya Injilnya? Kami persilakan Bapak ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini kali pertama seumur hidup saya berdiri di tempat ini, di tempat Bapak Ibu. Dari tahun 93 saya berada di tempat ini, dan 2004 saya pindah rumah karena saya ke Bekasi. 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan Ibu Bupati di tempat ini, ada permintaan kemenangan saya. Jadi bisa nggak melayani? Kalau om dan tante yang minta, susah saya menolak. Karena permintaannya bukan permintaan yang aneh-aneh. Saya agak menjadi Bapak Ibu. Ini keringat dingin misalnya. Karena, oh boleh dibuka ya? Baik, saya dikasih kode dibuka saja. Bapak Ibu nggak usah takut, COVID hari ini mirip flu. Saya juga baru kena kok. Dokter bilang begini, Pak besok-besok kalau kena begini nggak usah datang ke saya, terus kenapa? Dia coba di mana? Oh begitu, kok. Oh ya sudah. Nah, terima kasih Om Tante, Bapak Ibu Gembala kami yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya ada di sini karena jerih lelah Bapak Ibu Gembala dan orang tua saya
almarhum Bapak Sudarmanto dan Ibu Yanti yang dari tempat ini. Karena pertama kali saya datang ke Jakarta 93, yang aku beliau almarhum Bapak Sudarmanto adalah tuan-tuan cuma di tempat ini dan beserta dengan Ibu Tante yang bisa panggil masih ada tempat ini. Saya Tante yang ngomong ini senang sekali. 11 tahun saya meninggalkan tempat ini, satu yang tidak berubah. Apa itu? Tidurnya kencang. Tapi kalau kan dengar tukang beli bakso udah nggak ada ya. Ya karena nggak ada yang jualan. Nggak tahu nanti kalau ada yang jualan ya. Nggak, itu mau cerita lama. Karena sudah kita menjadi Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada senior-senior di sini, teman-teman Tuhan, selamat datang. Mohon izin saya dari tempat ini untuk menyampaikan teman Tuhan. Nama saya Didi Kristoryani, asli dari Blitar. Saya lahir sudah di GBD. Sampai hari ini kalau dibelah dadaku GBD. Mungkin karena ada di GBD ngomong ini juga, walaupun saya sudah tidak di sini di GBD. Saya pergi ke Jawa Timur selalu GBD datang. Almarhum Manca Maniku, Bapak Pendeta Haji Soleman, itu sasaran saya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan mendeteksi iman kita selama ini kita itu ikut Tuhan itu karena apa? Atau sedalam apakah pemahaman kita ketika kita mengiring Tuhan? Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 3 mulai. Satu Petrus 1, saya diberi waktu 30 sampai 35 menit nanti. Baik, saya akan bacakan secara cepat, Bapak Ibu boleh mengikuti dan nanti kita akan belajar pelan-pelan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayat 3, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurahan Tuhanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Kita berhenti di ayat 10 dan Bapak Ibu sedang duduk kembali. Sebelum saya melanjutkan renungan pada pagi hari ini, saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, dan mohon dijawab dengan jujur. Biasanya pertanyaan langsung dijawab itu jawabannya paling jujur, tapi kalau kedua kali itu agak manipulasi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, masalah terberat manusia itu apa? Masalah terberat manusia itu ya udah 2 kali pertanyaan saya. Masalah terberat manusia itu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Gak apa-apa orang salah nggak masuk penjara, takut aman. Orang di media sosial ngomong keras aja lagi penjara kok. Apa 2 hari ini? Ekonomi. 1, ada lagi kuliah, penyakit, apa lagi? Iman. Apa lagi? 1 lagi, udah lengkap. Ditolak.
Ini sebenarnya curhat atau apa sebenarnya? Ini kayaknya curhat di pertanyaan ini. Ada itu lama. Masalah yang terberat manusia dibagi 1 ekonomi, 2 sakit penyakit, jodoh, ditolak, iman. Ada lagi 1 Mas? Lumayan? Ujian kesabaran. Berat ya? Iya berat. Nah, yuk kita samakan setia. Menyangkal diri. Menyangkal diri. Oh, ini kalau nggak masuk surga terlaluan isi masuk ini. Udah pinter semuanya. Jawabannya nggak ada yang salah. Ya, baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita kaji kedalaman iman kita hari ini. Sebenarnya masalah apa yang paling rumit dalam hidup manusia, dan manusia hampir bukan hampir memang tidak bisa menyelesaikan. Masalah 1 ini loh, apa itu? Dosa. Itu masalah yang paling berat bagi manusia. Ekonomi, jodoh, ditolak dan sebagainya itu adalah turunan dari dosa. Karena dosa maka dunia ini berantakan. Saya pernah didatangi oleh mahasiswa BINUS. Dia mau bikin skripsi dan salah satu pertanyaannya itu berkaitan dengan transgender. Menurut Pak Pendeta, saya disebut Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, bagaimana pandangan gereja Bapak tentang transgender? Ini langsung jawab A, B, atau penjelasan. Baik. Pertama, Tuhan tidak pernah menciptakan antara Adam dan Hawa. Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa. Jadi tidak ada di antaranya. Jadi menolak tunggu dulu ini belum selesai. Lalu kenapa hari ini kok muncul yang namanya sih Silvi gitu, ada nama Silvi. Tapi kalau pagi begini, panggilnya Silvi tapi halo selamat pagi. Apakah itu Tuhan yang menentukan? Tuhan saya nggak sejahat itu. Lalu bagaimana bisa berubah seperti ini? Akibat dosa. Tuhan itu nggak pernah menciptakan sakit penyakit. Tuhan nggak pernah menciptakan semak dan duri. Tapi begitu ada dosa di dunia ini muncul semak duri. Sebelum ada dosa, telanjang itu nggak masalah. Karena apa? Bicara paradigmanya kudus. Ketika ada melihat bahwa telanjang, nggak masalah. Karena apa? Otaknya beres. Tetapi karena jatuh dalam dosa, ketika ada melihat bahwa otaknya jadi keras, telanjang jadi masalah, seks jadi masalah. Sebenarnya seks itu kudus, anugerah Tuhan. Ada di sana mandat prokreasi. Ada pro itu produksi, kreasi itu ada rekreasi. Jadi orang untuk berkembang biak itu sama Tuhan dikasih bonus rekreasi. Tetapi begitu jatuh dalam dosa, pro-nya diabaikan, rekreasinya jalan terus. Rekreasi itu kan bicara kenikmatan. Seks yang diberi cuma kenikmatan, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Itu akibat dosa. Dan akibat dosa seperti ini menuntun manusia yang dulu diciptakan Tuhan serupa dan segambar kepada dengan Allah, itu adalah patternnya adalah Allah sendiri. Maka seluruh kerja Tuhan berikan mandat kepada Adam dalam Kejadian 1, saya lupa ayatnya 26 kalau nggak salah. Adam diberikan mandat untuk mengelola bumi, begitu ya. Nah, kata mengelola itu dalam teks Ibrani menggunakan kata abad. Abad itu dari kata dasar abudah. Abudah ini kita dengar istilah ibadah. Jadi Adam mengelola bumi, mengelola Taman Eden itu ditugaskan sebagai ibadah. Jangan salah, jadi campur itu ibadah. Maka Bapak Ibu ketika bekerja, pastikan Bapak Ibu bekerja adalah ibadah kepada Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Orang seringkali gereja memisahkan antara rohani dan sekuler. Kalau nyangkul itu sekuler, jadi guru itu sekuler, cari duit itu sekuler. Kalau yang rohani itu kalau berdiri di mimbar, lalu salaman di depan sana, nyalami jemaat itu rohani. No, Tuhan tidak pernah mengotak-otakkan itu. Yang mengotak-otakkan manusia itu sendiri. Maka menjadi salah. Karena apa?
Kenapa salah? Adam memberikan mandat, ini saya belum khotbah loh Bapak Ibu, ini baru prolog khotbahnya nanti. Ini masih kasih landasan dulu supaya kita sama nanti. Ketika Tuhan menciptakan Adam itu patternnya itu adalah Allah, serupa dan segambar, senilai, sesifat. Potensinya ada pada diri. Potensi Allah diberikan kepada manusia, yaitu berpikir, berperasaan, berkehendak, berhakikat kerja, kekal. Manusia itu kekal. Dan yang satu, Esa. Manusia itu Esa. Maksudnya apa? Manusia itu unik. Gak ada satu kondisi yang sama. Kalau mau ada kembar identik, pasti beda. Karena Tuhan itu gak kekurangan ide untuk menciptakan manusia. Manusia itu unik. Nah, manusia yang diharapkan Tuhan yang di prototipe Adam, supaya Adam itu menjadi yang sulung dari ciptaan. Dari Adam lah semua keturunannya akan menjadi serupa dengan dan segambar dengan Allah. Tetapi karena Adam memilih untuk tidak taat kepada Tuhan yang harusnya serupa dengan Allah, maka dia menjadi yang kemarin itu God oriented, sekarang menjadi self oriented. Ketika dia cari duit bekerja bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Buat diri sendiri. Maka nggak heran orang banyak jadi egois. Dosa itu jangan dibikin begini. Jangan mencuri ya. Kenapa mencuri? Karena kalau habis mencuri kamu berdosa. Berarti kalau nggak mencuri nggak berdosa. Nggak begitu. Alkitab nggak pernah ngajarin dosa seperti ini. Alkitab tidak pernah mengajarkan dosa seperti ini. Dosa itu apa? Ketika manusia ada melawan Allah, naturnya harusnya yang serupa dengan Allah, sekarang menjadi natur manusiawi. Harusnya manusia yang ilahi. Manusia manusiawi itu apa? Manusia egois. Manusia egois itu adalah seluruh alam semesta ini berpusat pada dirinya. Kalau kaya sendiri, kalau kita buat diri sendiri, kalau hebat buat diri sendiri, orang lain juga lupa. Dan kondisi ini adalah dosa yang menuntut manusia. Ingat kata Roma 6, apa dikatakan? Upah dosa adalah maut. Semua manusia ini bergerak dari Adam. Begitu jatuh dalam dosa, naturnya tidak lagi menghadap kepada Allah, menghadap pada diri sendiri. Sementara dunia ini dikuasai oleh iblis. Iblis itu adalah sahabat yang paling karib dengan manusia daging. Akrab banget, rukun banget. Dan dia telah memberikan fasilitas hidup. Manusia pengen hidup enak, pengen instan, pengen cepat, gampang. Apa? Curi. Apa? Ngepet. Kalau mau ngepet kan gak enak, sekarang pakai robot. Dulu modern. Orang pengen cepat kaya. Karena apa? Kalau miskin, gak enak dong anak Tuhan kok miskin. Apa kata dunia? Tahun-tahun 80-an saya termasuk pemuda hari itu yang sering mendengar begini, kita adalah anak raja, maka kita layak kaya. Sampai hari ini saya cari ayat yang tidak ketemu saya. Dulu kan tahun-tahun 80-an itu bahwa senior saya ini pasti benar itu. Pengkhotbah dari Jerman, dari Amerika. Saya di kampung mendengar berita. Aku anak raja, engkau anak raja, kita wajib kaya raya begitu. Nggak ada ini. Bahkan saya banyak menemukan di dalam toko-toko Alkitab sampai mati dia hidupnya ngenes. Coba kasih tanda 12 murid Tuhan Yesus, siapa yang hidupnya enak? Ngenes. Termasuk Tuhan Yesus. Matinya di atas kayu salib. Ketika Paulus itulah Yohanes 2 meninggal, hati saya susah berpikir. Karena apa? Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat bersahaja. Semua dunia memberikan penghormatan, sementara hatiku mengatakan Tuhan pun tidak semewah itu nantinya. Dia terhina. Apakah salah? Enggak salah. Kita menghormati orang pada sesuai dengan proporsinya, harus. Tetapi ingat, kekristenan tidak pernah menghargai. Kekristenan itu tidak pernah konsen terhadap ilmu Tuhan daging ini.
Jadi begini Bapak Ibu, yang paling mendesak dalam hidup manusia itu adalah kebutuhan keselamatan. Amin. Maka ketika Bapak Ibu sini harus tahu tujuannya apa. Kalau Bapak Ibu tujuannya ingin kaya, ingin pinter, tidak usah sini Gunung Kawi. Di Gunung Kawi jauh lebih cepat. Liaran dulu jauh lebih cepat. Salah alamat. Gereja itu tidak ada urusan dengan kekayaan Bapak Ibu. Tidak ada urusan dengan sukses karir kita. Lihat orang di luar sana yang memaki-maki Tuhan hari ini hidupnya kaya kan? Kaya. Negara Arab memang tahu persekutuan. Tiongkok tahu persekutuan enggak? Rusia tahu persekutuan enggak? Ini orang Rusia, ada orang Rusia di sini satu. Gak ngerti mereka, kaya nggak mereka? Kaya. Bapak Ibu, dunia ini ketika Tuhan menciptakan, Tuhan itu bertanggung jawab penuh terhadap setiap makhluk yang ada di bumi. Maka Matius 5:45, Tuhan itu Tuhannya orang jahat, juga Tuhannya orang baik. Dia akan memberikan matahari dan memberikan hujan yang sama, asal apa? Mau kerja. Asal mau kerja. Bapak Ibu, untuk makan hari ini kan di dua Bapak mengatakan, berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya. Bapak Ibu nggak cuma berdoa loh, kerja keras loh. Saya tahu apa itu artinya kerja keras. Saya tahu persis karena saya kerja. Yang menjadi masalah kekristenan hari ini kan dihancurkan oleh gereja itu sendiri. Iman Kristen dihancurkan oleh gereja itu sendiri karena meninabuhkan jemaat. Paulus capek-capek mempersiapkan jemaat untuk menjadi perawan suci, pendeta, penginjil, pengajar di gereja, mengajarkan apa? Jadi perawan matre. Ayo bayar sebelum pujilah Tuhan, maka dia akan mengubahkan tingkat-tingkat langit. Bapak Ibu, jahat bukan? Kenapa Bapak Ibu harus bayar persepuluhan kalau itu menjadi ketentuan gereja kita? Lakukan itu bukan karena supaya diberkati, tapi justru dengan pemahaman karena aku sudah diberkati, maka aku berikan persepuluhan. Titik, udah nggak usah koma lagi. Kalau masih koma supaya diberkati, jahat kita ya. Nah, sekarang saya baru mau khotbah. Dan lebih pedes di kuping Bapak Ibu siap. Karena kalau enggak, Kristen kita masih jadi Kristen yang enggak jelas tujuannya. Ayo kita lihat lagi ayat 1, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, Kejadian 6 ayat 5 berkata bahwa kecenderungan manusia itu jahat semata-mata. Boleh tampilkan Kejadian 6 ayat 5. Setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan apa? Buah pengetahuan apa? Baik dan jahat. Bagus harusnya. Bagus dong, baik dong. Orang dia makan pengetahuan baik dan jahat. Maka dia harusnya jadi tahu apa itu baik, apa itu jahat. Betul ya? Iya dong. Nah, kita di sekolah tujuannya apa? Supaya tahu 1 tambah 1 itu 2, bukan 1 tambah 1 itu 11. Nah, lihat setelah manusia, Kejadian 6 ayat 5 ya. Setelah Adam jatuh dalam dosa, kalau kita berhenti di ayat 3, ayat 22, dari ayat 16, 22, 24, kita nggak ngerti apa akibatnya setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi Kejadian 6 ayat 5 memberikan informasi kepada kita, inilah akibatnya. Tetap 6, ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala apa itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan apa? Padahal dia tahu baik dan jahat. Ini yang membuat Allah gusar. Ini yang membuat Allah gusar. Bapak Ibu jangan memahami bahwa Adam itu ketika ditaruh di bumi itu seperti Adam itu seperti kita yang sudah ngerti, sudah dewasa. Enggak. Oh begitu, paling tidak alasannya adalah Allah itu telah menciptakan dunia dengan hukum alam yang ada. Bapak Ibu jangan membayangkan ketika Adam taruh di bumi seperti Mr. Bean yang jatuh dari langit, gitu. Enggak. Pasti melalui progresivitas, entah visinya, entah kedewasaannya. Maka Tuhan berkata,
Ini kamu tak kasih nutrisi ya, makan apa saja boleh. Tapi soal makan baik dan jangan. Kenapa? Belum waktunya. Kamu belum dewasa. Sabar. Makan dulu makanan buah-buahan itu supaya kamu sehat, terus bekerja, berkumpul dengan lingkungan yang ada, benturan sana sini, lalu kamu dewasa, semakin dewasa, nah kamu nanti boleh pakai enggak ada ini. Cara saya mengatur untuk membantu saya. Nanti kamu boleh makan, karena dalam kitab Wahyu 4 ayat 22 kalau nggak salah, Tuhan masih berharap setiap manusia diusir dari Taman Eden. Tuhan juga menunggu kita kembali ke Taman Eden untuk makan buah itu. Artinya apa? Boleh makan? Boleh, tapi tunggu ada kesengsem dengan omongan si ular. Bapak Ibu begini, suatu saat ada seorang direktur utama sebuah perusahaan, ada dia orang baru, dan direktur ini pintar bahasa Jepang, bahasa Rusia aja yang lagi ngetren hari ini, bahasa Rusia aja. Direkturnya pintar banget, nah dia punya wakil direktur itu ngomong begini sama dia, kamu kerja saja ya, yang penting kamu kerja benar. Enggak Pak, saya pengen, karena lihat direktur utamanya itu ngerti bahasa Rusia. Wakilnya ngomong gini, saya juga mau kursus bahasa Rusia Pak, supaya saya pintar seperti Bapak. Udah nggak usah, kamu kerja aja baik-baik, kerja aja. Nah, setelah itu baik Pak, dia pulang ketemu istrinya, Mah, itu direktur masa melarang saya mau kursus bahasa Rusia. Istrinya mau bilang, emang direktur itu dasar nggak bisa ini loh, takut dia. Udah kursusnya. Dengar omongan istri kan, ya udah dia kursus bisa Rusia. Hari pertama dia bisa memanage waktu. Seiring dengan waktu, dia harus mengikuti kursus itu dengan ketat. Akhirnya dia sering bolos, nggak kerja. Direkturnya marah, dipecat dia. Coba kalau sebagai direktur dengan sabar, kerja aja baik-baik. Masa iya sih nggak ngerti bahasa Rusia, orang direktur utamanya ngerti bahasa Rusia? Kan lama-lama ngerti. Adam itu begitu, dia pengen segera seperti Allah. Dibawa sama ular kan? Kalau kamu makan, kamu segera seperti Allah, kamu yang baik dan yang jahat. Gitu. Tapi kalau ngomong, jangan. Kalau kamu makan, mati. Begitu makan, tuh gak mati kan? Tuhan tuh takut kamu saya ini sama kayak istrinya tadi, istrinya orang direktur takut saya ini kalau kamu tidak bisa Rusia, kamu kegeser. Enggak. Analoginya begini Bapak Ibu, kok jadi masalah sih makan buahnya aja? Di sini ada ponakan saya ini Aruni. Ini mamanya pasti ngamuk nih kalau tahu Aruni dengan pisau. Aruni, itu apa ini? Pisau mama. Buat apa? Buat main. Pasti mamanya gusar. Betul kan? Kenapa gusar? Karena si Aruni belum tahu cara menggunakan pisau dengan tepat. Dia cuma lihat mamanya dari jauh suka pegang pisau, pegang pomanya pegang pisau, potong-potong cabai. Dia nggak itu potong-potong tangannya dia potong loh. Tuhan juga gusar, nanti dulu sabar. Ketika manusia makan akhirnya ini jadi cenderung jahat, tadi egois itu. Nah ini yang menunjukkan manusia maka upah dosa itu pasti mau, pasti. Maka berita baiknya adalah Petrus 1:3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali. Jadi kita sudah dianggap tidak ada karena pasti binasa. Tapi karena cinta kasih Tuhan, maka Ia melahirkan kita kembali. Kita diadakan kembali sebagai ciptaan. Ini harusnya bersukacita. Jangan lagi begini loh, ke gereja bersama Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih saya diberkati Tuhan karena anak saya baru lulus dengan nilai wow. Anak Pak Haji juga begitu. Bapak Ibu terima kasih nih suami saya baru promosi naik pangkat. Sekarang menjadi wakil direktur, tapi jangan belajar Rusia ya. Wakil direktur dia, anaknya orang ateis juga mengalami sama. Ini berkat umum Bapak Ibu masa bangga, udah diem aja, kalau berbagi itu aja selesai. Gak usah banyak ngomong. Tapi kalau di gereja ini ada bersaksi begini, saya suka kirim Tante Caroline. Saya salutnya kalian. Wahyu begitu saya susah.
Saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Nah, yang seperti ini harusnya sering dikasih waktu untuk bersaksi. Kalau Bapak Ibu duitnya banyak sampai hari itu Tuhan, ya apa hebatnya, apa nilainya? Tapi kalau Bapak Ibu susah, ekonomi susah, sakit nggak sembuh, Tuhan mau datang nggak juga kaya, tapi iman bertahan, itu yang berurusan dengan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan dari surga ke dunia ini nggak ngurus ekonomi Bapak Ibu urus sendiri, tapi tetap berserah sama Tuhan ya. Jangan kekuatan sendiri, nggak boleh. Tuhan, aku mau kerja cari uang untuk anak istri, untuk keluarga, untuk keponakanku yang ikut bersama Tuhan sekolahkan, membantu kerja, apa berserah kepada Tuhan. Orientasinya diubah, jangan seperti ini membuahkan kejahatan semata-mata cari uang sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Oleh kebangkitan Yesus itu dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu harapkan hari ini? Di dunia ini apa yang paling Bapak Ibu harapkan? Kalau kena COVID pengen segera sembuh gitu ya. Kalau nggak dapat jodoh pengen segera dapat jodoh tadi. Kalau ekonomi yang orang lain segera dipulihkan. Apalagi tadi? Nggak masalah. Tapi seberapa kuat kekayaan kita mendampingi kita, seberapa kuat dan seberapa lama kecerdasan kita menuntun kita. 70 sampai 80 tahun saja, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Adakah di antara Bapak Ibu yang 70 tahun ke atas? Ada Bapak Gembala 73. Ada ya, Om Max 73, angka-angka kurang lebih. Tadi saya ngobrol sama Om gimana? Ya saya dibilang sehat juga. Enggak, makanya 20 tahun saya minum obat, berarti ada sesuatu. Yang susah di orang Kristen ya, begini, dia tidak rela menerima realitas hidup. Karena apa? Klaim janji Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti berkati. Kalimat ini tidak salah, tetapi ketika memotivasi kita hanya untuk klaim, kapan Bapak Ibu bayar preminya? Memang kita harus mengandalkan Tuhan, tapi jangan mengandalkan Tuhan untuk kekayaan kita. Tapi sama aja begitu ikut, bedanya kita minta Tuhan Yesus, orang lain minta ke dukun, ke setan. Nanti saya kasih fakta bahwa berkat yang kita terima ini, walaupun dia dari Tuhan, belum tentu bisa menjadi berkat. Nanti saya tunjukkan fakta itu. Ya. Untuk menerima satu bagian hidup penuh pengharapan itu apa maksudnya? Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, terus yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat lain yang disimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu pernah dengar istilah safety box? Safety box. Kalau punya emas, di rumah saya itu ada emas sekitar 80 kilo. Tapi dibawa ke safety box ditolak sama bank. Kenapa? Gak bisa Pak, karena orangnya botak. Saya emas di sini. Bapak Ibu di sini ada yang punya emas cadangan kira-kira 50 kilo. Mohon maaf ya, tanpa mulai rasa hormat. Saya nggak ada, mungkin nggak 50 kilo, jangan-jangan 60 kilo maksud saya. Taruhlah hartamu banyak, seberapa kuat dia dengan kematian juga. Waktu COVID meledak pertama, nah ini dia buat dengar itu. Ada saya punya rekan pelayan Tuhan di gereja kami, Ibu Anita ada namanya. Saudaranya kena COVID, orangnya kaya raya. Karena waktu itu saya jadi ketua satgas COVID untuk nasional di sini saya. Jadi tolong cari ini udah berapa pun saya akan bayar. Nah semua akses rumah sakit sudah nggak ada. Itu yang kaya dia bingung gimana yang nggak kaya. Saya juga kena COVID.
Maret mungkin barengan sama Om Max. Beliau bedanya Om Max diberikan support oleh dokter, tanpa obat beliau sembuh, saya pakai obat, saya harus muntah darah dan sebagainya, hampir COVID. Tapi ya, bagi saya kematian fisik itu tidak menjadi menakutkan oleh itu. Apalagi hari ini ada orang yang menubuatkan ramalan tanggal 6 bulan 6 2002 deklarasi pemerintahan antikris karena hitungannya pas 666. Wah, semuanya ditelepon hamba Tuhan untuk jemaat, gimana Pak? Saya tanya, apa yang menjadi masalah? Iya Pak, antikris yang datang mulai dari vaksin segala macam, nanti orang akan disetir, diremot, kontrol semuanya segala macam. Terus yang menakutkan apa? Gak bisa jawab juga. Saya kasih tahu nggak apa yang menakutkan? Anda takut mati, Anda takut miskin, Anda takut aniaya fisik. Anak Tuhan kalau dengar antikris dan dia masih takut, iman nggak beres. Sehebat apapun aniaya itu tidak bisa mengantarkan kita ke neraka. Tuhan pernah berkata begini, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh sekalian roh. Kekal. Antikris 3 tahun setengah loh. Saya ngomong sama anak saya 2016 waktu rame-ramenya itu pilkada, saya ngomong sama 2 anak perempuan, kakak, dedek, kalau kamu lihat matamu dicincang-cincang di depan matamu, jangan sekali-kali kamu menyangka Tuhan. Karena begitu kamu menyangka Tuhan, Papa mati, kamu mati, kita ketemu. Bahkan mulai hari ini sekecil apapun kamu cintamu pada Tuhan, pacarmu, temanmu, sahabatmu, apapun, berdua, orang tua kamu berdua, kamu satu Tuhan. Tapi bukan berarti kamu tidak menghormati orang. Nah, pengharapan iman Kristen itu adalah sesuatu kaya yang di surga yang tidak dapat layu. Kalau cuma jadi Kristen pengen kaya, Bapak Ibu, itu nanti habis. Berarti itu kurangnya nggak ini. Ambil pengusaha perlengkapan tawar. Agak-agak nangis ya Bu. Iya, tenang, bukan cuma itu aja. Orang jualan kornet, jualan apa juga susah. Ini yang susah sekarang kan minyak kan. Udah, rasa khawatir, nggak ada minyak dibakar, nggak bisa dibakar, nggak usah direbus, repot amat, malah sehat. Ini kalau saya ngomong gini, orang tua saya tanya yang diambil betul. Iya. Sekarang makan enak itu berapa sih? Seenak-enaknya makan sate babi, betul nggak Pak ya? Seenak-enaknya Bapak Ibu sempat-sempatnya pakai sate babi mau berapa tusuk? 10 tusuk. Paling juga udah kenyang gitu kan. Ini yang diharapkan. Sakit sembuh. Siapa yang menjamin? Saya tahun 2020 kena COVID. Kemarin saya juga kena COVID lagi. Siapa yang jamin kalau anak Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan terhindar dari sakit penyakit? Gak ada. Murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah terhindar dari aniaya. Maka jadi Kristen jangan manja. Jangan manja. Saya ini salut banget sama Bapak Ibu pada tempat ini. Gereja dari dulu begini-begini aja. Ada lumayan. Satu hal yang saya suka, dan itu pasti Bapak Ibu semua jemaat setuju. Apa itu? Bapak Ibu Gembala kami nggak pernah ngomongin duit. Setuju ya? Iya. Itu artinya bukan berarti beliau saya yakin juga nggak banyak dia. Nggak pernah jemaat dia cuma tolong ya. Itu tak ada. Dan jemaat juga nggak banyak sih aja. Tapi ini semua cerita dia dapat bulan. Bapak Ibu siap mati. Nah kamu dulu yang ngomong atau kamu apa? Bapak Ibu mau surga? Siapa yang mau surga tangan? Siapa yang mau surga? Oh anak-anaknya kok malu-malu. Ayo mati kamu. Terserah Tuhan itu paling diplomatis loh, memang
Sebenarnya tadi zaman saya dulu itu sebenarnya masih semua itu sudah lain sama itu hal yang baik. Yang penting selama kita hidup ini kita beresin tadi itu kecenderungan jahat. Kecenderungan jahat itu kita beresin. Karena apa? Kekristenan itu gini Bapak Ibu, jangan memahami begini ya. Korban Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya beres. Memang Tuhan berkata begini ketika disalib, dan Yohanes itu berkata begini, sudah selesai. Begitu ya, betul. Yang selesai apa namanya? Tetelestai. Itu bahasa Yunani. Artinya paripurna, tuntas. Apa itu? Tugasnya Tuhan Yesus tuntas. Bukan kok begini, kalau percaya pasti selamat. Yes. Roma berkata demikian, Israel berkata demikian. Itu yes, dia dan amin. Tapi itu konteksnya hari itu. Kalau ada orang berani berkata, saya percaya Yesus, langsung diambil digoreng, pasti masuk surga dia. Masalahnya hari ini kita berkata, aku percaya Yesus, yang datang bukan golong. Yang datang apa? Iming-iming kenikmatan dunia, mabuk kita. Ini yang menuntut manusia ke dalam kebinasaan. Ke gereja merajin, tapi otaknya duniawi terus. Saya nggak pernah berpikir di sini ada gereja ketika saya di kampung. 93 tanggal 27 bulan September 93 saya datang ke Jakarta, langsung tinggal di rumah Tante Yanti. Berarti 3 hari kemudian tanggal 30 saya datang ke gereja. Ibadah waktu itu masih sore. Saya nggak pernah berpikir, Tuhan, saya nanti ke Jakarta kalau sediakan gereja yang mampu. Saya nggak pernah ngomong. Tapi begitu datang gereja ini ada. Itulah kasih karunia. Keselamatan dari Tuhan Yesus nggak pernah ada yang mikirin. Manusia itu egois, mikirin cuma diri sendiri, nggak pernah mikirin keselamatan itu. Tapi Allah yang mikirin. Maka Kristus datang ke dunia. Ini aku, ayo kembali kepada Bapakku di surga. Aku sudah mati di dunia. Ini kasih karunia. Setelah kita, oh, Engkau ya Tuhan yang menyelamatkan aku. Iya, setelah itu gimana? Filipi berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketika kita tahu kita berdosa, jahat. Hei, berhenti. Kamu jahat, kalau kamu jahat nanti masuk surga. Kita sering minta firman Tuhan. Akhirnya berhenti dari berbuat jahat dan berbalik arah kepada Kristus. Ini yang namanya bertobat. Bertobat itu bukan berhenti berbuat jahat. Kalau cuma begitu, ada ustaz 7 hari bersama ustaz, 7 hari dia bertobat. Pernah dengar istilah itu di televisi ada kan? Preman hidup dengan ustaz 7 hari, akhirnya dia sanggup sholat, nggak judi, nggak mabuk lagi. Pertanyaannya, setelah lepas 7 hari dari itu, mabuk lagi? Mungkin. Itu sebenarnya kan sindiran buat saya, sindiran buat kita semua kalau kita mau. Seringkali kita merasa karena rajin ke gereja kita sudah menjadi anak Allah, sudah menjadi murid Kristus. Belum. Memang sih kita berhenti berbaca, tapi nggak mau berbalik kepada jalan yang mundur. Jalan yang mundur. Tanpa dia tahu salah arah, ternyata dia balik. Apa itu yang dikasih Tuhan? Manusia itu punya memori. Punya memori ketika dulu jahat, nih, mabuk, egois, semua kejahatan itu dilakukan ketika dia berhenti, dia bertobat, berbalik kepada arah. Karena apa? Dia berharap ada satu pengharapan untuk kekal itu. Di sana ada harta yang tak dapat berkarat, tidak dapat disentuh oleh Tuhan, maka dia harus berjuang. Hidup seperti Kristus itu. Nah, pada saat berjuang inilah disebut sangkal diri. Karena apa? Memori kenikmatan dunia itu masih nempel. Maka nggak heran orang juga dibaptis ke Roh Kudus masih juga mabuk lagi. Di kampung kami banyak. Masih. Jadi nggak heran, karena apa? Dia pikir kalau sudah dibaptis pasti masuk surga. Nggak dicek tuh bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Karena begitu dibaptis dia berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi
dalam aku. Itu aja. Tetapi pertobatan itu menyakitkan. Apa yang sakit? Manusia daging. Bagaimana hidup Quran menurut daging jahat semata-mata terus ikut Tuhan harus sadar diri. Ini menyakitkan. Maka Bapak Ibu kalau jadi Kristen manusia daging juga sakit. Ayo kita cek hari ini. Benar kita bertobat. Gimana caranya ngecek manusia daging kita kalau ini sebenarnya sudah mati atau belum? Cek aja, gampang. Kemarin saya cek ATM. Nolnya cepat banget hitungnya. Dulu saya besar Bapak Ibu, besar. Tapi hari ini pun nolnya cepat maupun nolnya agak lambat dihitung, nggak jadi masalah. Benar. Maka latihan miskin itu hebat. Orang terbiasa miskin, kalau tahu kaya bahaya juga. Orang kaya tahu miskin bahaya juga. Jadi gimana? Udah hidup apa adanya itu jauh lebih bagus. Kok begitu saya mengalaminya? Saya ini kan dari keluarga yang cukup. Ini adik saya ini ada. Saya dari keluarga cukup. Saksinya adik saya cukup miskin, cukup menderita. Datang Jakarta pengen kaya. Tapi saya dulu punya moto waktu di kampung, Tuhan aku mau ke Jakarta. Kalau aku ke Jakarta, aku mau main Tuhan. Waktu itu aku main musik kan. Terus kalau nanti Tuhan izinkan saya status saya berubah jadi lumayan kaya, tolong jagai karakter saya supaya aku nggak norak. Waktu itu belum ada istilah norak ya, supaya aku nggak kurang ajar. Ternyata moto itu ada di 2 Agung Amsal 28 ayat 7-9. Cabutlah. Oh, apa 2 Agung? Tuhan, sebelum aku mati, aku minta 2 hal. Jangan aku kaya, jangan juga aku miskin. Supaya kalau aku dikatakan kepada kalian makanan aku yang menjadi bagianku. Gitu kan? Itu 2 Agung. Terus apa katanya? Supaya apa? Supaya kalau aku kaya, aku nggak melupakan Tuhan. Terus kalau aku miskin, aku nggak menghilangkan Tuhan. Oh, ada ternyata. Oh Tuhan, tapi yang namanya manusia lupa kayak kuburan. Mulai ada, mulai lupa. Saya dari remaja sampai hari ini tetap secara teknis saya melakukan pelayanan Tuhan, nggak pernah berhenti. Dari tahun 86 ini ada satu angkatan dengan saya Ibu Haryani. Kami sama-sama sekolah minggu di kampung. Dia tahu, saya nggak pernah berhenti yang namanya pelayanan Tuhan. Main musik apa aja saya lakukan. Wah, dan saya merasa sudah melayani Tuhan. Tapi tahu nggak? Saya ini seperti si sulung. Dia nggak pernah meninggalkan bapaknya, kerja keras, tapi dia juga ingin menguasai harta bapaknya. Buktinya apa? Ketika dia pulang dia bukan senang, tapi malah marah. Karena apa? Saya itu datang. Makanya hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, nggak usah saya kita raga dengan tangan ya Allah. Kita surganya cuma punya Tuhan itu nggak ada surga kita. Kita GBDI kan punya filosofi, punya moto. Sekali GBDI, kita GBDI. Pertanyaan GBDI yang bagaimana? GBDI yang berkenan Tuhan itu enggak. Jangan sampai kita tuh bangga dalam organisasi, tapi ternyata hidup kita jauh dari Tuhan. Saya kalau mengikuti Facebook itu, grup GBDI, saya ikut semua itu dalam hati saya itu Tuhan. Maka saya tulis status itu 100 tahun GBDI harusnya sudah mempersiapkan jemaat itu nggak takut mati. Ya ini masih ribet soal organisasi, ribet rebutan jemaat, ribet pilihan ketua sinode. Aduh capek deh. Saya ngomong begini karena saya cinta GBDI. Sampai hari ini pun juga saya ditawarkan 2 gereja untuk menjadi gembala GBDI. 1 gereja sinode. Bukan saya tolak, tapi saya belum siap. 2 GBDI. 1 di Jawa Timur, 1 di Bekasi. Kira-kira di sana. Karena saya juga lama membina di sana. Tante, jangan deh, udah saya support aja. Jadi gembala itu layanan. Tetapi kalau ada yang mau, itu adalah anugerah ya Allah. Nanti para gembala ini duduk di deretan paling depan, kita betul-betul bahagia. Begitu duduk deretan depan di samping Tuhan Yesus, dia langsung hitung jemaatnya. Kemarin saya mengembalikan jemaat ada 100, tapi 1 pun gak ada di sini. Anak mereka.
nanti di surga itu ada 3 hal. Jadi istilahnya almarhum Om Yoyo ada 3 hal. Waktu di desa Aja itu, yang pertama, begitu masuk surga, kok ini orang-orang Buddha yang bangun gereja ada di sini? Terus maju lagi dia, ini tempat-tempat harusnya diduduki orang-orang yang rajin ke gereja nggak ada, mana mereka semua? Dan yang ketiga, kok aku sendirian di sini, jemaatku kemana? Tapi kalau seperti itu kan menyedihkan. Maka kita sekarang Bapak Ibu, para hamba Tuhan, para guru sekolah minggu, para pemerhati pemuda, remaja, ayo pastikan jemaat kita itu ngerti apa hidup. Hidup nggak lama. Ini sebenarnya masih panjang ya, tapi karena waktu sudah habis, kita singkatnya. Kita berikan ilustrasi. Sudah habis kan ya? Terserah. Ini karena 11 tahun Om, tak sini Om. Boleh nggak sampai baca? Terserah. Tolong yang arisan ditunda dulu ya. Nggak, lepas saya nanti. Baik. Akan saya bawa 2 ilustrasi ini hasil perenungan saya ketika saya melihat, mengkaji, melihat hidup saya, melihat etikannya. Begini Bapak Ibu. Ini kemarin ini kalau saya menyampaikan firman Tuhan di pertama saya sampaikan, pasti saya buat cerita ini. Ada anak muda lahir dari keluarga sangat super very miskin, namanya Mukidi. Saya berani pakai itu karena kakek saya namanya Mukidi. Nah, dia sudah meninggal jadi nggak ada. Kalau kita pakai nama Agus nanti adik saya namanya Agus. Nama Om Tomo ada orang tua di sini. Namanya Mukidi. Mukidi itu didokter ke orang tuanya karena saking miskinnya Mukidi. Kamu nanti kalau jadi orang gede harus jadi orang kaya, pintar ya. Kenapa Pak? Karena kalau kamu miskin kamu nggak dihargai orang. Mukidi kerja keras, sekolah, pintar, cari duit, kaya raya, hebat, mulai dari satu toko kelompok, dia pastinya berkembang, punya pabrik, berkembang terus menjadi punya company yang besar, bukan hanya land, tetapi dia beli pulau, benua, dunia boleh dibeli begini, termasuk toko kontrak, karena udah begini, amin aja nih, jadi akhirnya mungkin dia sukses menjadi orang hebat, umurnya panjang, 80 tahun. Begitu 80 tahun lebih sedikit mati. Begitu mati ketemu Tuhan. Ketika ketemu Tuhan ditanya sama Tuhan, "Jadi dia Tuhan, berapa lama kamu hidup di dunia?" 80 tahun. Apa yang kamu kerjakan? Coba pernah lihat apa yang saya kerjakan? Sukses besar. Apa yang kamu lakukan? Udahlah, salah bandingkan. Bumi saya beli bulat-bulat. Tuhan tahu loh, kalau saya bisa beli bumi bulat-bulat seperti apa kayaknya. Ya Tuhan agak berat hati, terus geleng-geleng, terus manggil ya. Terus sekarang ini, sekarang kan kita sudah mati. Aku mau nanya, bumi bulat-bulat itu buat apa? Begini Tuhan, aku udah sukses nih, bumi aku beli bulat-bulat. Sekarang aku mati, aku datang kepadamu, bumi itu aku serahkan kepadamu sebagai oleh. Tuhan semuanya berpikir keras. Ngomong gini, saya sih sebelum menerima cuma saya tanya dulu, bumi itu siapa yang menciptakan? Nah, siapa menciptakan? Begini jawab siapa? Kalau Bapak Ibu bantu, begini jawab apa? Tuhan ya. Kita semua tahu, bukan cuma begini, kita semua tahu yang menciptakan bumi Tuhan. Terus kalau aku yang menciptakan, kamu belinya ke siapa? Bayarnya ke siapa? Aku nggak pernah terima duitmu. Betul ya? Udahlah Tuhan, udahlah aku udah terlanjur 80 tahun kemarin Pak fokus ngurusin itu, udah sekarang pokoknya gitu. Terima, nggak usah masuk surga, udahlah aku nggak usah masuk kerajaan, aku duduk aja di pintu sampah aja, udah nggak apa-apa. Tuhan ngomong apa? Begini, bumi itu adalah debu dari seluruh ciptaanku jagat miliar ini, planet Milky Way, miliar jumlahnya. Jadi kalau bumi itu cuma kecil banget ya, kecil banget. Terus kamu mau serahkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Gini begini, aku masih punya banyak planet ciptaanku. Sekarang ini bumi aku balikin ke kamu, nyawamu aku balikin, kamu hidup di bumi sendiri.
Please, jangan minta tolong sama saya. Air, badai, tsunami, listrik, medan magnet, apa atur ya. Mungkin dia mati lagi benar. Tuhan tolak mentah-mentah. Kenapa? Sebesar apapun yang dimiliki mungkin itu dari Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu meninggal, ketemu Tuhan ditanya, apa 80 tahun yang sudah kamu kerjakan? Tuhan, aku udah bayar Tuhan. Tuhan, aku sudah menjadi hamba-Mu, aku menjadi gembala sidang, aku aktivis, BL, main musik, ngepel gereja, semua aku lakukan. Terus, ya sudah, izinkan aku masuk surga. Kamu dengar tadi mungkin baru 10 kamu dan merasa hebat bisa pergi surga. Pendeta kamu terus ngomong. Sorry ya, mungkin dia benar-benar kirim dunia aja nggak punya apalagi kamu cuma 10 bikin mas semuanya sayang kalau dikasih. Apa sih kekuatan kita Bapak Ibu? Kekuatan kita yang apa? Tuhan, aku mau hidup seperti Engkau. Amin. Karena itu nanti yang dengan Tuhan. Yang kedua, kita pilih di gereja ini 2 orang. Satu untuk berdoa, satu minta kaya sekaya-kayanya, dan satu minta untuk benar sebenarnya. 2 orang. Apapun suruh lakukan dengan tulus, lakukan. Akhirnya jarak 10 tahun yang minta kaya diberikan kekayaan yang melimpah luar biasa. Tapi yang berdoa juga itu benar, dan dia sudah berdoa dan melakukan itu benar, 10 tahun hidupnya benar-benar benar. Tapi dua-duanya dipanggil Tuhan. Yang kaya dipanggil Tuhan, yang benar dipanggil Tuhan. Kebayang nggak kira-kira ketika ketemu Tuhan? Tuhan tanya apa? 80 tahun kamu berdoa selama 10 tahun belakangan ini, apa yang kamu pikirkan? Tuhan, aku kan sudah berdoa kepadamu minta kaya, minta ini, dan kamu kaya. Iya kaya. Sekarang aku tanya, setelah kamu kaya, kamu mati, kekayaan buat siapa? Gerejamu yang gede itu buat siapa? Jemaat yang kamu agung-agungkan itu buat siapa? Usahamu yang gede itu buat apa? Ya Tuhan. Kan? Maksudnya malaikat. Ajak dia. Buang ke kiri. Neraka. Nah yang benar. Namanya kebetulan begini juga. Begini 80 tahun. Kamu susah payah hidupmu. Gak pernah kaya kamu mati. Makan enak pun cuma kamu meninggal. Sama 20 tahun begitu misalnya. Sampai kamu ke gereja berjalan kaki, kadang sering kali nggak bawa ledeng, pura-pura kamu masukkan kantong karena nggak ada duit. Tapi kamu luar biasa berusaha, belajar itu benar dan Roh Kudus benar. Hai hambaku yang setia sabar, masuklah dalam kemuliaan Bapamu juga. Bapak ini yang dikasih Tuhan ini panggilan dengan kita ini. Ini panggilan dengan kita ini. Tidak ada jaminan ke depan ini dunia akan lebih baik. Enggak ada jaminan, kita juga tidak ada jaminan. Yang Tuhan jamin adalah hidup kekal bersama. Nah, karena tujuan kita adalah keselamatan, iman itu tujuannya keselamatan, bukan kekayaan. Jadi 1 Petrus 1 ayat 9. Karena tujuan keselamatan, prosesnya itu melalui apa tadi? Berduka cita dalam berbagai pencobaan. Itu pun seketika. Kok seketika? Pak, saya dari lahir sampai sekarang nggak pernah menikmati hidup enak. Betul, itu pun seketika. Karena 70-80 tahun itu jika dibandingkan dengan kekekalan yang nggak ada ujungnya, nggak ada artinya. Seperti orang yang melahirkan, sakitnya luar biasa. Begitu dia, lupa dia sakitnya. Kok tahu? Saya mendampingi istri dua-duanya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita koreksi iman kita hari ini. Tuhan, ternyata aku masih seperti Simon. Ditanya Tuhan, Simon, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku tanpa syarat? Kan gitu pertanyaannya. Simon jawabnya apa? Tuhan, aku mengasihi kau dengan pilih. Kembalikanlah baju aku. Tanya lagi, Simon,
apakah kau mengasihi aku tanpa syarat? Agape Tuhan. Aku mengasihi kau tuh Filippo. Jadi asas manfaat. Yang ketiga, Simon. Ternyata kamu mengasihi aku Filippo ya. Terus menjawab, Tuhan, Engkau tahu aku memanfaatkan Engkau. Gitu ya. Lalu Tuhan dengan sabar berkata apa? Baik Mas, gembalakanlah dulu. Suatu saat kamu akan pergi dan kamu akan menjaga nyawamu, dan dengan demikian maka menurut sejarah kitab, sejarah gereja, Petrus itu matinya di Roma disalib dengan kepalan bawah. Memang pada proses pemilihan kepada Tuhan, iman Petrus luar biasa. Itu hari ini berkata, kok bisa sangatlah tinggi, tapi satu detik kemudian dia berkata, jangan itu terjadi padamu. Pak Tuhan ngomong marah dia. Alhamdulillah hubungan dia bersenyap. Proses pertobatan kita itu nggak mulus, Bapak Ibu. Jatuh bangun, tapi jatuh bangun jangan di sini terus. Jatuh di sini, jadi nggak ada pergerakan. Terus sampai Tuhan berkata, ayo anakku, sabarlah, hambaku yang setia masuklah dalam kemuliaan Bapa di surga. Ketika saya berkali-kali mendampingi orang meninggal, termasuk Mak Nani. Siapa yang ingat Mak Nani? Mak Nani kan dulu sempat bersama dengan kita di sini. Sampai mau saya mendampingi beliau di rumah sakit RCR. Saya berdua sudah dipasang semua peralatan. Dokter bilang, dan saya panggil Ari, sini. Dokter bilang, kalau alat ini sebenarnya sih, Mak Nani udah gak ada hal. Tinggal nunggu obat ini habis, selesai. Gimana dia? Kamu anaknya? Jadi saya makan. Baik, oke ya. Lalu saya datang ke Nani, Mak, yuk kita berdua ya Mak, saya bisik. Dia keluar air mata. Ukurnya mana masih ada. Tuhan, aku mohon ampun kepadamu segala dosa-dosaku, ampun ampun dosa. Aku orang yang saya lakukan jahat, tapi hari ini aku menghadap Engkau. Tapi itu, ayo Mak katakan dalam aku menghadap dia Bapak, terimalah hidup. Nggak setelah kemudian begini. Itu gini, hidup lagi. Kemudian saya berdoa agak sakti, dua orang mati, hidup. Enggak, setelah ini langsung. Tapi saya juga mendampingi salah satu tetangga mana nih, namanya Yohanes. Preman juga tinggal di sini. Kepalanya hancur, dibunuh orang. Saya dampingi juga. Tahu nggak? Tapi itu sebelum mana nih ya? Saya dampingi di EDCM. Gelisahnya hitam. Saya nggak mendapatkan ini sebagai hamba Tuhan. Saya nggak mendapatkan bahwa ini siap mati, ini orang gelisah. Karena saya sudah sering mendampingi orang meninggal, jadi saya tahu ketika orang meninggal dalam keadaan gelisah dan orang yang tenang, saya tahu betul, termasuk ibu saya. Saya tahu. Dan saya boleh melihat ternyata rata-rata orang yang begini adalah orang yang pernah mendengar Tuhan. Orang yang pernah berusaha hidup dan jalan yang hidup dan menyenangkan. Bapak Ibu, jangan sampai waktu kita sudah sekian tahun Tuhan tapi tidak jelas hidup kita. Kita semua pasti mati, tinggal kita tunggu aja. Ada yang mau kirim mesel dan datang, jadi mau mati dulu. Ya iyalah, kematian itu pasti. Yang kok kekayaan itu belum pasti kok. Sehat juga belum tentu, mati itu pasti. Dan masalahnya kematian itu yang pasti itu datangnya nggak tentu kapan. Kalau ada telepon, Pak Tomo besok tanggal sekian jam sekian tolong siap-siap. Kenapa? Malaikat Jibril akan datang. Enak ya Om. Sekarang puas-puasin makan soto, makan bakmi, apapun lakukan. Nanti kira-kira kurang 2 menit baru bertobat. Mau kita kan begitu, Tuhan membisiki kita. Di kamu mati tanggal sekian ya, oke. Dasar manusia kan transaksional, itu oke, yes, berjalan dulu. Kira-kira kurang 2 hari mati baru bertobat. Enggak. Setiap saat Tuhan datang seperti itu. Amin. Bapak di surga, firman telah Bapak sampaikan. Telinga kami sakit, daging kami sakit, tapi itu yang benar karena roh kami hidup. Tolonglah Tuhan jemaat-Mu, Bapak Ibu Gembala dan orang tua kami di sini ya Tuhan. Dengan
segala hormat kemuliaan itu semua kasih jagai mereka. Kami ingin bersama-sama sampai di surga. Kami ingin bersama-sama sampai di kekekalan. Siapapun hari pada nanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu saya menerima. Tuhan, haleluya. Firman Tuhan dimulai dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada karena Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita banyak belajar dari pemberitaan firman. Kemudian tadi diawali dengan pertanyaan kalau tidak salah. Apa yang paling berat? Apa yang paling berat? Semua punya pemahamannya sendiri. Ya. Tapi tadi saya belum jawab. Apa yang paling berat? Juga penginjilnya belum jawab apa yang paling berat untuk penginjil. Saya takut berjawab. Yang paling berat apa yang dikhotbahkan tadi? Soal iman. Itu yang paling berat. Setuju nggak dengan saya? Yang paling berat itu iman. Hidup iman. Sebab selamat masuk surga. Tuhan tolong kita semua. Sebab kalau iman, surat Petrus berkata, lawan dia, maka iblis lari daripadamu. Berarti iman apa? Begini, iman kepada Yesus. Surat Yohanes berkata, dunia dengan segala macam dunia dikalahkan oleh iman. Itulah tadi yang sudah disampaikan. Kejadian pasal 2. Tuhan menyatakan semua pohon buah boleh makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat, jangan. Itu iman, Bapak Ibu Saudara. Iman kepada Tuhan, nikmati semua ciptaan Tuhan. Di sana disebut Eden ada emas. Tuhan senang emas. Manusia suka emas? Suka. Tuhan buat alam semesta begitu indah. Tuhan mau supaya manusia nikmati. Pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Jawabannya adalah banyak pendeta, banyak jawabannya. Tapi saya punya jawaban. Karena ada pasal 3. Mengapa pasal 2 Tuhan katakan buat ada pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan makan. Sebab ada pasal 3. Yaitu apa? Ular atau iblis. Kenapa? Pohon baik dan jahat. Manusia Tuhan ciptakan baik, tetapi ada si jahat. Pasal 3, si jahat itu Tuhan tolong kita semua. Kita mau menjadi umat Tuhan yang mendengar suara Tuhan dan ikut maunya Tuhan. Itulah iman. Tuhan tolong kita semua. Suara-suara iblis memang
terus kemenangan, tapi kita tidak mau ikut suara iblis. Kita mau ikut suara Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Senantiasa memuji dan membesarkan Engkau Allah yang baik kepada kami semua. Engkau selamatkan kami, Engkau beri hidup baru kepada kami, Engkau beri iman kepada kami. Ada tantangan ujian iman, tapi justru supaya iman kami semakin murni. Terima kasih Tuhan, teramat berharga hidup iman. Ini adalah karya-Mu, karya firman-Mu, kuasa-Mu menjadikan kami ada iman. Terima kasih Bapa Surga, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus terus berbicara pada setiap pribadi kami. Pimpinlah kami dari iman datang iman sampai yang sempurna dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mohon uluran tangan-Mu buat saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Ada Pak Jenny ya Tuhan, dan yang lainnya. Kami mohon uluran tangan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan. Jamahlah, tolonglah, sembuhkanlah Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Jadi kesaksian untuk hormat kemuliaan nama daripada-Mu Tuhan. Ini juga jemaat yang tak dapat hadir, mereka berhalangan, mohon juga Tuhan lawatan-Mu, anugerah
yang baik dan benar untuk negara kami ini Tuhan. Untuk semua gereja, semua pelayanan bagi nama Yesus. Kami percaya karya besar dalam pelayanan gereja. Apakah jumlah jemaatnya besar, sedang ataupun kelompok yang kecil, kami percaya kami punya Tuhan yang sama, kami punya Yesus yang sama, kami punya Roh Kudus yang sama. Roh Kudus Tuhan, karya besar dalam gereja ini. Terima kasih banyak Bapa Surga, memberkati hamba-Mu Tuhan, mendidik keluarga dan pelayanannya Tuhan. Terpuji Engkau selamanya. Kami mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami bersyukur, penuh terima kasih. Terima juga persembahan yang dibawa oleh umat-Mu untuk membalas memberkatinya. Kami mengakhiri Bapa akan pertemuan ibadah. Kami kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya rahmat-Mu yang besar, kebaikan-Mu yang luar biasa, Engkau senantiasa nyatakan kepada setiap pribadi kami dan keluarga kami. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidup-Mu sehari-hari. Oh, haleluya. Arahkanlah hati-Mu, iman-Mu selalu kepada Tuhan. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa surga, kita kasih Yesus Juru Selamat, nolong Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akhiri Bapa, syukur sukacita ibadah kami berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya Kau milik di surga.